kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita akan kita lanjutkan pagi ini terkait struktur inti. Oh ya, sebelum kita lanjut ke struktur inti, mungkin saya mengomentari terkait masa defect yang lalu ya. Jadi kita punya ketentuan bahwa artinya ada ketentuan bahwa masa inti selalu lebih kecil daripada masa nukleon. Jadi masa intinya lebih kecil dari masa karena penyusun nukleonnya. Nah, masa defect itu adalah delta M, artinya selisih antara masa penyusun inti dikurangi masa inti. Kalau masa inti selalu lebih kecil, maka masa defect harusnya selalu positif. Tetapi ada yang disebut sebagai masa ekses atau kelebihan massa. Jadi kalau masa defect itu masa penyusunnya dikurangi masa inti, tapi kalau masa ekses itu atau kelebihan massa itu adalah M atau masa inti dikurangi jumlah nukleonnya. Masa inti dikurangi jumlah nukleonnya. Mungkin di dalam bacaan di bab 1 itu ada ya, nanti ada yang disebut itu. Nah, kalau masa ekses ini bisa negatif. Artinya di situ adalah perbedaan antara massa atom dengan massa inti dengan nomor massanya. Jadi itu nanti bisa negatif kalau masa ekses. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai packing fraction atau fraksi pemampatan. Itu adalah M-A dibagi A. Nah, coba nanti kalian tengok di bab 1 ya, di situ mungkin ada tulisan itu. Jadi ada masa ekses yang kemarin belum saya tulis, kemudian ada packing fraction atau fraksi pemampatan. Artinya itu terkait dengan massa inti dikurangi jumlah nukleonnya. Jadi ada sedikit perbedaan dengan massa defect. Jadi kalau massa defect tadi harusnya positif, tapi yang massa ekses bisa negatif. Tadi sudah saya cek di data atomik tahun 2011. Jadi yang negatif adalah massa ekses. Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Malah hilang lagi. Ya ya. Mungkin tidak usah dimaksimumkan saja biar saya tahu di sebelah kirinya. Oke, jadi bagian struktur inti ini sebenarnya terkait dengan model kulit, shell model. Mungkin juga terkait dengan peluruan, tapi kayaknya sih peluruan tidak cukup waktunya kalau kita bicarakan di semester ini ya. Tapi ada apa-apa, tapi ada terkait di sana. Jadi bagaimana kaitan peluruan terkait dengan struktur intinya. Kita lihat. Mungkin lanjutan yang dari awal kemarin, ada partikel dasar atom dan struktur inti mungkin terkait dengan inti atom atau nuklida. Nanti ada petanuklida. Nah, di sini ada kekasan nuklida ditentukan oleh jumlah proton dan neutron. Jadi sebelum kita masuk ke nanti di materi kuliah kita di struktur inti atau nanti tepatnya di sana ada bilangan ajaib. Nah, kita lihat dulu. Jadi kekasan nuklida itu ditentukan jumlah proton dan neutron.
Artinya ini di petanya, peta nuklida yang mana ya? Nanti kita lihat. Kita telah mengenal sebanyak ini nuklida dan merupakan sebagiannya radioaktif. Artinya kalau radioaktif itu apa? Dia akan tidak stabil kan? Tidak stabil, dia akan mencoba menuju stabil. Dengan cara apa? Bisa memancarkan elektron, bisa menangkap elektron, dan sebagainya. Itu kita akan bicarakan di dalam radioaktivitas nanti. Nah, petanya seperti ini, peta nuklida. Jadi ini kaitan antara proton dan neutron. Yang stabil adalah yang di garis tengah ini stabil. Bagaimana kalau tidak stabil? Ya tadi bisa memancarkan elektron atau memancarkan positron, memancarkan beta dan sebagainya, itu di sini. Tergantung dia letaknya di mana. Kalau di sini dia memancarkan apa, kalau di sini memancarkan apa. Jadi itu terkait di tabel nuklida kita. Kemudian di tabel periodik itu nanti akan terkait dengan pengisian aras elektronik. Jadi mirip seperti ketika di atom itu ya, ada SPDF. Di sini nanti juga ada kaitannya dengan seperti itu. Nah, artinya ini menunjukkan bagaimana kenaikan energi yang kita harus mengikuti prinsip eksklusi Pauli. Artinya apa? Membatasi jumlah elektron dalam tiap subaras adalah 2. Ya, biasanya digambarkan panah ke atas, panah ke bawah dan sebagainya. Nah, itu dalam subaras, bukan dalam arasnya, bukan dalam kulitnya, tapi dalam sub arasnya. Kemudian nuklida dibagi menjadi 4 golongan sesuai dengan jumlah proton dan neutron. Mungkin di awal kita sudah bicarakan itu, saya ulang lagi ya di sini. Karena nanti di sini akan kaitannya dengan bilangan ajaib atau bilangan magic atau apa lagi ya namanya ya. Bilangan ajaib atau bilangan magic. Nah, golongan yang pertama adalah genap-genap kemarin. Jumlah protonnya genap, jumlah neutronnya genap. Tentunya ini paling stabil ya kemarin. Kemudian jumlahnya ganjil-ganjil, proton ganjil, neutron ganjil juga. Genap ganjil dan sebagainya, atau genap ganjil genap. Nah, yang pasti di sini lebih dari 50% nuklida kita termasuk golongan 1. Artinya sebenarnya dia stabil. Hanya 4 yang masuk golongan 2, ganjil-ganjil. 20%-nya termasuk golongan 3. 16%. Ini 4 ini masuknya 4% ini ya. Kok kurang ya? Kurang. Nah, ini lebih kok ya, lebih 50%. Ini 4 biji betul ya. 16% termasuk golongan 4. Untuk kita mengingat kembali bagaimana saat kita awal-awal membicarakan tentang fisika inti ini. Nah, apa yang disebut sebagai bilangan magic atau bilangan ajaib itu adalah angka-angka ini. Angka ini adalah angka yang ada di kulit. Artinya di dalam inti itu bagaimana jumlah protonnya, jumlah neutronnya tadi. Itu terkait ini. Jadi bilangan magic atau ajaib ini angkanya adalah 2, kemudian 8, 20, 28, 50, 82, 126. Terakhir ada lagi berapa ya? Ya, nanti kita lihat ya. Memperolehnya bagaimana? Jadi misalnya ada oksigen. Oksigen itu 8, atasnya 17. Berarti N-nya adalah 9. 9 itu berarti 8 plus 1.
maka yang stabil adalah 8-nya. Misalnya seperti itu. Kemudian KR itu 87, bawahnya 30. 87, 30. Berarti jumlah neutronnya adalah 50, berapa itu? 87 atau 81 ya? Kalau 81, intinya ketika di bawahnya dikurangkan ada angka 50, berarti 50 ini yang stabil. Kalau ketika dikurangkan angka 28, berarti 28 ini yang stabil. Sisanya itu yang tidak stabil. Gitu. Observasi yang mendukung adanya bilangan ajaib misalnya mempunyai isotop stabil lebih banyak. Kemudian ada kelimpahan di alam yang banyak. Keberadaannya di alam banyak. Ada penampang lintang, penangkapan elektron rendah atau tidak mudah dia menangkap neutron misalnya. Nah, kemudian merupakan daerah terakhir peluruan radioaktif, misalnya PB. PB itu Z-nya 82, ini 82 ada, misalnya itu. Nah, kita akan tinjau satu persatu apa yang melatar belakangi adanya bilangan ajaib yang terkait dengan kulit inti ini. Kita lihat berikutnya. Nah, terkait kestabilan inti. Inti dianggap stabil jika tidak radioaktivitas. Dan kestabilan ini ditentukan oleh, jadi ada perbandingan antara neutron dan proton. Perbandingan neutron dan protonnya berkisar 1 sampai 1,6. Kemudian adanya energi ikat per nukleon. Adanya bilangan ajaib. Bisa nukleonnya ganjil genap. Itu menentukan. Ada lagi yang menentukan. Nah, kita lihat ya. Latar belakang eksperimennya. Jadi tadi bilangan magicnya adalah 28, 20, 28, 50, 82, 126. Ini harusnya hafal ya. Harusnya hafal. Hafal tidak? Berapa angka sini? Cuma 7 angka. 28, 20, 28, 50, 50 itu berarti ini. Kemudian 82, 126. Bilangan magic ini sebenarnya adalah jumlah neutron atau proton di dalam inti. Eksperimen yang pertama adalah jumlah isotop stabil. Isotop, masih ingat isotop? Masih ya, masih ingat ya? Isotop stabil. Nah, misalnya ini Ca 20 dengan bagian apa namanya atasnya beda-beda. Ini ada 6 isotop. Dan 6 isotop. Apa saja ini? Nanti kalian bisa cari di buku, di bagian belakang buku itu ada tabel ya. Mana yang Ca di bawahnya 20, di atasnya beda-beda, itu ada 6. Kemudian K19, ini ada 3 isotop. SN ini bisa 10 isotop, banyak ya, ini banyak. Dan sebagainya ini. Nanti tugasnya di rumah mencari ini apa saja ini misalnya. Jadi nanti kalau keluar di ujian bisa ya. Apa saja isotop dari SN50 ini misalnya. Itu bisa dicari. Kemudian berikutnya jumlah isoton stabil. Ingat isoton apa? Yang sama apa? Neutronnya, Bu. N-nya sama.
isotop stabil. Misalnya untuk N sama dengan 20 dia memiliki 5 isoton stabil. N-nya 21 dia hanya 1. N-nya 19 dia tidak punya isoton stabil. Dan seterusnya. Nanti apa saja juga bisa kalian lihat. Kemudian kelimpahan nuklida di alam. Nuklida di alam dengan jumlah proton atau neutron berupa bilangan magic, nah prosentasenya lebih banyak. Dan hanya 3 isotop dengan A genap yang banyaknya di alam di atas 60%, artinya cukup banyak ya. Misalnya di sini SR88, ada Ba barium, strontium barium, kemudian ada Ce. Artinya ini terdapat banyak di alam. Kemudian yang inti ringan Z-nya lebih besar dari 32. Ada cukup banyak. Selain ini, ternyata nuklida kelimpahannya kurang dari 2%. Itu. Jadi itu akan mempengaruhi bagaimana bilangan magic. Berikutnya ada deret peluruan radioaktif. Deret radioaktif ini misalnya ada 4 deret. Deret thorium, di mana hasil akhirnya adalah Pb. Hasil akhirnya Pb, kemudian deret uranium, ada deret actinium, ada deret neptunium. Ini hasilnya yang ketiga-tiganya ini adalah Pb, tapi beda A ya, beda jumlah nukleon. Nah, beda jumlah nukleon berarti sifat kestabilan juga akan beda, kemudian dengan banyaknya neutron beda, sifat-sifatnya juga akan beda. Itu deret peluruan radioaktif. Berikutnya terkait energi pemisahan neutron atau proton yang terakhir. Nah, tiap kulit inti itu jadi kita bicara di dalam inti yang terdiri dari proton dan neutron. Nah, ketika bentuknya kulit, maka dia juga akan berlapis-lapis begitu. Dan jumlah nukleon tertentu dia juga mengisi di kulit tertentu. Ketika jumlah protonnya itu sama dengan bilangan magic yang tadi ada 2, ada 8 dan seterusnya tadi, maka berarti kulit akan terisi penuh. Kalau kulit terisi penuh, maka nuklidanya tersebut stabil. Ketika stabil, artinya terisi penuh berarti tidak ada sisa lagi. Nah, tidak ada sisa lagi. Nah, konsekuensinya di sini energi ikat nukleon terakhir. Jadi bagian yang paling akhir, maka dia akan memiliki energi ikat yang paling besar. Artinya energi pemisahannya paling kita bisa melihat di gambar berikut ini. Ada delta E versus neutron plus 1. Neutron plus 1. Kita lihat. Nah. Jadi ada saat-saat dia naik dan seterusnya.
energi pemisahan neutronnya. Ini selisih antara eksperimen dengan hasil perhitungan. Kita lihat di sini. Ini juga masih energi pemisahan neutron. Pada saat tertentu dia akan turun. Pada saat tertentu dia akan turun. Lihat ya. Apa saja ini yang pas turun? Nah, ini pas pada bilangan magic tadi. Itu ya. Kita lihat berikutnya. Kok malah naik lagi? Nah, kemudian berikutnya benar ya 6 ya. Bagaimana penampang lintang tangkapan neutron? Jadi saat terjadi tangkapan neutron artinya saya kira jadi ada tangkapan neutron, bagaimana peristiwa apa saja yang bisa terjadi tangkapan neutron bisa dilihat di situ ya. Di sini inti dengan bilangan magic, maka penampang lintangnya kecil. Akibatnya bahwa terjadinya reaksi juga kecil. Jadi kalau sesuatu penampang lintangnya kecil ya, pasti kena segala sesuatu juga kecil. Tapi kalau kita luas besar kayak gitu, maka penampang lintangnya besar berarti kena sesuatu apa gitu, berarti tempatnya juga luas. Jadinya jadi luas juga. Nah, contohnya di sini adalah CA dan PB. CA dan PB. Ini gambar penampang lintang tangkapan elektron. Bisa seperti ini, nanti dibaca di buku ya. Bisa dibaca di buku seperti apa ceritanya. Yang berikutnya adalah pancaran neutron spontan. Pancaran neutron spontan. Jadi jika model kulit ini benar, maka inti yang memiliki sebuah neutron di luar kulit yang tertutup akan memiliki energi ikat yang sangat kecil. Energi ikatnya justru akan kecil. Ada 4 inti yang dapat memancarkan neutron secara spontan. Artinya ini memiliki satu neutron di luar, misalnya ini. O17, KR87, XE, kemudian KR89. Nah, ini neutronnya ada satu saja yang di luar kulit tertutup. Itu pancaran neutron. Kemudian satu lagi alasannya adalah tenaga alfa hasil peluruan. Jadi ketika inti memancarkan partikel alfa secara spontan, maka dia akan kehilangan 2 proton dan 2 neutron. 2 proton dan 2 neutron. Maka besarnya tenaga alfa yang terpancar itu berarti identik dengan Q, di mana Q itu sebanding dengan energi kinetik alfa. Nah, Q sendiri didapat dari ini, energi ikat A-. Jadi persamaannya tahu ya, alfa kemudian kehilangan 2 proton, kehilangan 2 neutron menjadi sesuatu. Jadi justru ini yang di depan, panah di belakangnya ada inti anak, ini inti anak yang kehilangan alfa tadi. Inti anak plus partikel alfa. Jadi kalau digambarkan begitu, jadi bisa ya gambarkan sendiri ya. Jadi katakanlah ini X menjadi X aksen plus alfa.
maka tenaga yang terpancar adalah ini. Nah, jika massa inti anak ini jauh lebih kecil, maka tenaga alfanya semakin besar. Jadi dengan hukum kekekalan tenaga, kalau inti anak itu yang di belakang, ya, inti induk, inti anak plus alfa. Kalau inti anak ini masanya kecil, maka tenaga partikel alfa ini akan semakin besar untuk mengimbangi dari inti induknya. Dari hasil eksperimen, tenaga alfa akan lebih besar jika inti anaknya memiliki bilangan magic. Jadi kalau inti anak yang X aksen tadi punya bilangan magic yang 2, 8, dan seterusnya tadi, maka tenaga alfanya akan semakin besar. Nah, kita lihat di sini. Ini 126, tenaganya kan sangat tinggi. Itu energi alfa, terkait dengan energi alfa. Berikutnya, artinya dari sini bisa disimpulkan bahwa aras inti tertentu atau energi inti itu diskrit. Nah, kalau kita lihat di nuklida tadi kan tabelnya kan selalu pasti ada titik-titik tertentu yang tidak smooth. Habis naik tapi tiba-tiba turun, naik lagi tiba-tiba turun lagi, naik lagi turun lagi. Nah, itu artinya dia energinya diskrit. Sehingga struktur inti akan menyerupai kulit-kulit. Akan menyerupai kulit-kulit. Artinya kayak, bayangkan saja kayak bawang merah. Bawang merah bukan bawang putih. Bawang merah jadi ada lapisan. Jumlah nukleon maksimal yang dapat mengisi tiap kulit itu adalah tertentu, tidak sembarang. Lalu bagaimana potensial dalam inti kalau terjadi struktur seperti itu? Nah, ini yang akan kita pelajari berikutnya. Jadi sudah kesimpulan tapi tidak selesai ya, tapi kesimpulan untuk menuju materi berikutnya. Kita lihat. Saya pernah mengungkapkan ini di awal ya. Kalau ada proton, elektron, ini ada gaya Coulomb di sini. K, Q1, Q2 per R kuadrat. Semakin dekat, semakin besar gayanya. Kalau di dalam inti, ini tadi di antara inti dengan kulit atom ya, di atom ya. Kalau di inti ada neutron, ada proton. Di sini gayanya semakin kuat, padahal tidak positif, tidak negatif ya, tapi justru positif dengan netral. Tapi ini sangat kuat. Kemarin sudah dituliskan berapa kali lipat, hampir 200.000 kali lipat. Kita lihat model inti. Ada beberapa model inti. Saya hanya nulis beberapa saja ya. Nanti selebihnya silahkan dicari. Misalnya di sini model tetes cairan, liquid drop model. Nah, kemarin sudah kita bahas rumus massa semi empiris yang berdasarkan model tetes cairan, dikemukakan oleh Gamow. Di sini inti bersifat sebagai tetes cairan dengan kerapatan yang sangat tinggi. Nah, kemudian dikembangkan oleh Neil Bohr. Menurut model tetes cairan bahwa nukleon dalam inti akan bereaksi kuat, berinteraksi secara kuat. Jadi seakan-akan kayak tetes molekul di dalam tetes cairan, kerapatannya tinggi sehingga nukleon itu merupakan satu kesatuan. Interaksinya
sangat kuat sekali. Nah, tetapi ada kesulitan di dalam teori model tetes cairan ini adalah menerangkan bagaimana adanya bilangan ajaib itu. Ini ada sedikit kesulitan. Ketika kita membicarakan sifat-sifat model dan sebagainya, biasanya kita membicarakan bagaimana tenaga kinetik, bagaimana tenaga potensialnya. Nanti kita akan lihat bagaimana tenaga potensialnya yang terkait di sini. Misalnya di sini model kulit inti atau shell model. Kalau tadi model tetes cairan, kita lihat model kulit inti. Di sini nukleon-nukleon mengisi kulit inti. Masing-masing kulit mempunyai kapasitas pengisian maksimum ini, maksimum sekian nukleon. Tapi kan tergantung berapa dia jumlah nukleonnya. Apakah dia bisa mengisi penuh alias stabil? Belum tentu. Pengisian kulit ini diturunkan dari seperti atom, ada N berapa, L berapa, M berapa, S berapa, dan seterusnya. Itu model kulit. Kemudian ada model lagi yang lebih umum adalah model kolektif. Nah, model kolektif ini merupakan gabungan dari model-model yang sudah ada di atas. Artinya, di dalam inti sebagai model kulit inti, tapi di permukaan inti sebagai model permukaan tetes cairan. Itu untuk model kolektif. Jadi ada sedikit perbedaan. Setelah kita mengetahui landasan eksperimen yang akan kita gunakan untuk mempelajari ini, kita bisa memperdalam bagaimana kira-kira model-model ini. Kita lihat. Sehingga pertanyaan yang tadi saya kemukakan lagi, bagaimana potensial di dalam inti agar terjadi struktur yang seperti itu. Bagaimana potensialnya? Kalian masih ingat model-model potensial ya? Ada sumur potensial, potensial undak, dan sebagainya. Kita lihat. Asumsinya bahwa bilangan magic dapat dicari dengan memecahkan persamaan Schrödinger untuk nukleon dengan potensialnya berbentuk tertentu. Bagaimana fungsinya? Tentunya ada macam-macam fungsi VR di sini. Ini kalau kalian pengen memperdalam, bisa ini jadi skripsi. Bagaimana mencari bilangan magic dari misalnya sumur. Di sini ada potensial, ada misalnya dari sumur potensial, atau nanti terkait dengan potensial yang ada terkait dengan spin orbitnya, atau yang lain. Nah, dengan memecahkan persamaan ini, coba kita lihat persatu ya. Di sini diasumsikan bahwa tiap nukleon bergerak bebas dalam sebuah potensial yang merupakan fungsi jarak. Fungsi potensial ini menunjukkan interaksi antar nukleonnya. Jadi bagaimana interaksi antar nukleonnya. Jadi gampangnya Hamiltonannya kayak apa? Mana yang energi kinetik, mana yang energi potensial. State yang dipecahkan adalah state untuk tiap nukleon. Pengisian level-levelnya sesuai dengan prinsip eksklusif Pauli tadi. Fungsi gelombang total merupakan perkalian fungsi gelombang individual. Hamiltonan, metode Hartree-Fock banget ini ya. Kita lihat. Misalnya potensialnya adalah potensial sumur. Misalnya dengan potensial sumur.
Nah, tadi disebutkan bahwa gaya inti ini jangkauannya sangat pendek tetapi sangat kuat. Energi ikat rata-rata nuklearnya akan konstan. Nah, maka nuklear mendapat gaya yang besar dan potensial di tepinya akan menurun dengan tajam. Nah, contohnya adalah untuk model potensial sumur. V-nya sama dengan 0 pada saat R-nya lebih besar dari R0 dan V-nya tak hingga untuk R lebih kecil dari R0. Potensial sumur. Mungkin bisa juga diuji dengan potensial sumur dengan misalnya V-nya V-nya ini terkait apa? Misalnya model osilator harmonik nanti bisa juga. Kita lihat. Nah, persamaan Schrödinger tidak saya tulis lengkap di sini, barangkali di slide yang lain nanti ada lengkap, artinya bagaimana mulai mencari dari persamaan Schrödinger, dimasukkan bagaimana potensialnya, dicari masing-masing sukunya, ini garis besarnya. Jadi fungsi gelombangnya dianggap berbentuk ini, ada suku R, ada theta, dan ada V-nya. Dipisah masing-masing, dicari masing-masing yang terhadap fungsi theta yang mana, terhadap fungsi R ini yang mana. Nah, yang R bentuknya seperti ini, yang theta bentuknya seperti ini, kemudian yang V berasal dari sini. Tentunya uraian seperti ini yang di dalam buku dalam bab 2 atau ya, bab 2 atau bab 3 itu tidak kita pelajari di dalam fisika inti. Karena apa? Karena ini sudah ada di dalam fisika kuantum ya. Ada di dalam fisika kuantum. Jadi kita pakai saja. Kita pakai saja. Tapi untuk lebih detailnya nanti kalian bisa uraikan lagi ya. Benar nggak hasilnya nanti? Hasilnya berapa sama tidak? Kita lihat. Dari persamaan tadi yang terkait dengan R masing-masing dikalikan suku ini. Kenapa dikalikan suku ini? Biar di sininya jadi 1. Jadi ini sama aja dibawa ke belakang. Dan ini hanya tinggal fungsi potensialnya saja, U-nya. Nah, biasanya akan ketemu persamaan bentuknya seperti ini dengan U-nya sama dengan A sin sekian, B cos sekian, dan K kuadratnya sama dengan sekian. Nah, kemudian dikenakan syarat batas. Nanti akan ketemu masing-masing. Ketika saya dulu mencari untuk atom barium, sebentar ya, ini ada sebentar. Lalu, agak kuliah ini. Jam 11. Gila. Salam. Jadi ketika dimasukkan ketemunya ini, kemudian dimasukkan syarat batas, nanti akan ketemu berapa fungsi gelombang. Saat saya mencoba mencari ini di atom barium waktu itu dengan Z-nya 56, ada fungsi gelombang apa ya waktu itu. Artinya nanti akan ketemu yang 00, 1, 11 dan seterusnya. Nah, nanti uraiannya silakan ditambahkan kalimat-kalimatnya di sini ya. Ini satu persatu.
Dan nanti akan ketemu bentuknya. Ada yang fungsi Bessel Spiris, ada yang Newman Spiris. Ketika syarat batas dimasukkan, intinya bahwa kita akan mencari ini tenaga. Kita akan mencari tenaganya seperti apa toh? Itu kalau mau dijadikan skripsi ya. Kalau dijadikan skripsi bisa mencari ini. Walaupun ini sudah ada di buku, tapi kan dihitung lagi. Bisa juga, wah, ngitungnya pakai komputasi. Bisa juga. Nah, kesimpulannya untuk apa tadi potensial sumur, bahwa tadi energinya adalah ini yang jadi intinya nanti adalah mencari energinya berapa. Energi ini, energi tiap L ada sekian degenerasi, 2L plus 1 degenerasi, dan arah spinnya bisa up atau down. Multiplisitasnya, pengalinya bisa ini 2 kali 2L plus 1. Tingkat inti ini ditentukan oleh bilangan kuantum radial. Jadi N-nya sama dengan N total minus L. Ketika N totalnya sama dengan 1, maka L-nya bisa sama dengan 0. N-nya 1. Artinya di sini bahwa terkait dengan kulit 1S. Kalau N-nya 2, L-nya bisa 0, bisa 1. N-nya bisa 2, bisa 1. Jadi bisa 2S, 2P atau 1S, 1P. Yang 3 juga. Dan seterusnya. Nah, di sini berarti tingkat energinya adalah 1S, 1P, 2S, 2P, 3S, 3P, ada 3D, dan seterusnya. Nah, kemudian urut-urutannya bagaimana? Di 1S, 1P, ini ada 1D, ini kurang ya. Tambahkan. Jadi urutannya adalah 1S, 1P, 1D, 2S. Kayak ngisi pengisian di atom itu loh. Urutannya. Ini 2, ini 6. Kemudian di sini D-nya itu 10. Ini 2 lagi. Ini digabung ya. Nah, nanti akan ketemu bilangan magicnya, ketutup ini. 2, 8, 18, 2, kemudian 8, kemudian 18, kemudian tambah ini 20, 20 tambah 14 berarti 34, tambah berapa lagi ini? Jadi 58 dan sebagainya. Nah, ini adalah bilangan magic yang diperoleh ketika kita menggunakan sumur potensial. Ketika pendekatannya potensialnya dengan sumur potensial, maka didapat bilangan magicnya ini. Gitu. Dengan uraian energi seperti ini, dengan ketentuannya bahwa ada sekian degenerasi, ada multiplisitasnya sekian, kemudian tingkat energinya kayak begini, urutan energinya seperti ini, nah akan didapat bilangan magicnya sekian. Gambarnya seperti apa? Gambarnya sumur potensial. Sumur potensial. Kalau kita lihat. Nah, sebelum ke gambarnya masih di bawah. Gambarnya di sini ya. Gambarnya adalah ini ya. 2, jadi 1S, 1P, 1D, 2S. Mana yang gabung, mana yang terpisah. Ini sumur potensial. Kemudian bagaimana kalau model potensialnya berbentuk
osilator harmonis. Artinya potensial osilatornya bentuknya seperti ini. Sehingga energi yang didapatkan nilainya ini. Ada huruf aneh ya. Ini kalau tidak di komputer ini tidak aneh ya. Jadi aneh, tidak apa-apa, nanti akan kembali ya. Nah, ketika N-nya genap, maka L-nya ini. Ketika N-nya ganjil, L-nya sekian. Maka tingkat degenerasinya bentuknya adalah N plus 1, N plus 2, atau juga sama dengan 2 kali 2L plus 1. Aras-aras yang didapat ini, 1S, 1P, 1D2S itu jadi 1, 1F2P jadi 1, 1G2D3S jadi 1. Nah, ini bilangan magicnya adalah ketemunya ini. 28 cocok, 20 cocok, tapi kemudian 40, 70, 112 itu tidak cocok dengan bilangan magic yang semestinya. Artinya ketika tadi pakai potensial sumur, bilangan magicnya ketemu seperti ini. Tapi ketika pakai osilator harmonis ketemunya seperti ini. Ada perbedaan. Kita lihat. Ini, jadi didapatnya seperti ini. Mana yang sumur, mana yang osilator harmonis. Biasanya kalau osilator harmonis itu, ini gambarnya kalau dipisah ini agak melengkung di bawahnya ya, agak melengkung di bawahnya. Nanti di gambar saya yang tulisan tangan ada. Kemudian model yang lain bagaimana? Misalnya kombinasi. Kombinasi itu PR-nya diganti seperti ini. Nah, hasilnya ini didapat semua bilangan magic kecuali angka 28. Itu tidak dapat. Apakah masih ada potensial yang lain? Banyak. Kalian bisa mencari misalnya wood section, potensial skirmal, kemudian potensial Nielsen, ada lagi yang lain banyak. Dan itu belum dihitung. Kalau kalian pengen, wah saya mau skripsi ngitung ini, nyari ini, oh silahkan, masih banyak yang perlu dihitung. Dan nggak sulit kan, hanya mengoperasikan persamaan Schrödinger tadi, mencari dari itu aja, dikenakan syarat batas, syarat apa yang harus dipenuhi di sini, bisa. Kemudian ada lagi model coupling spin orbit. Spin S, orbital L. Jadi spin orbit atau LSL bisa, LS bisa, atau spin orbit bisa. Di sini yang penting adalah ada coupling antara L dan S, sehingga terdapat aras-aras ini, J-nya sama dengan L minus setengah dan L plus setengah. Di sini interaksinya tidak sentral. Jadi memang tergantung di bagian mana dia. Jadi kalau kalian ingat eksperimen Zeeman itu, misalnya satu pecah, ada yang pecahnya setengah, ada yang pecahnya 3/2. Jadi ya di situ interaksinya antara di situ. Besarnya tergantung pada orientasi L dan S, orbital dan spinnya. Kemudian energi nukleon akan turun jika spin orbit ini positif. Spin orbit positif, energinya akan turun. Tapi energinya akan naik ketika spin orbitnya akan naik. Nah, jadi ini agak sedikit rumit dibanding yang tadi ya. Sedikit rumit. Kemudian jika J-nya sama dengan L plus setengah, ketika dia plus,
maka energinya justru lebih rendah dibanding ketika dia L-. Ketentuannya. Di sini nanti kulit 1P dipisah menjadi 1P setengah dan 1P 3/2. Mungkin nanti ditulis ulang ya, ini maksudnya 1P setengah, 1P 3/2. Maka urutan tingkat tenaganya menjadi 1 pangkat setengah, 1 pangkat setengah ini 1 setengah, kemudian 1 3/2, pangkat 3/2 maksudnya, 1P pangkat setengah, 1D pangkat 5/2, 1D pangkat 3/2, 2S pangkat setengah, dan seterusnya. Dari model ini akan didapatkan bilangan magic seperti ini. Apa yang beda dengan bilangan magic yang apa namanya di awal? Yang tidak sama yang mana? Ya. Yang tidak sama 28 ya. Ada 28. Artinya ini lebih baik dibanding yang dua tadi. Kemudian di sini bilangan kuantum yang digunakan ada N, ada L, ada J, ada Mj. Dan setiap aras ini 2J plus 1. Bagusnya di sini neutron dan proton mempunyai aras sendiri-sendiri. Kita lihat. Mana gambarnya? Di sini. Jadi ada sedikit lebih rumit. Ada sedikit lebih rumit. Tapi kalau ini di angka bisa dihitung ya. Bisa dihitung ini P itu berapa. P setengahnya, ini setengah, ketika dijumlahkan dari sini ada berapa itu kan nggak sulit sebenarnya. Hasilnya ini, seperti ini. Ini namanya diagram energi level. Kita lihat berikutnya. Tambahan misalnya, ini tambahannya. Jadi caranya tadi yang penting adalah bagaimana persamaan gelombangnya. Yang persamaan gelombang yang biasa seperti ini, ada energinya, ada yang bagian radial, ada yang bagian, nah V-nya inilah yang diganti dengan bermacam-macam tadi. Bermacam-macam potensial, ada yang osilator harmonis, ada yang sumber potensial dan sebagainya. Kemudian untuk tambahan di sini tadi sudah dibahas di depan ya. Tetapi lihat di sini ada model yang mungkin bentuknya lain nanti. Mungkin bentuknya lain dengan yang jadi ada beberapa buku yang mungkin beda bentuknya. Nah, saya lihat mana ya yang dimaksud ya. Potensialnya ada yang berbeda, pendefinisiannya tidak apa-apa. Nah, harmonik biasanya enggak bulat begini. Tapi intinya bahwa energinya bentuknya khas ya kalau osilator harmonik. Mana sih? Gambarnya hilang. Ini yang spin orbit. Kenapa kelompatan ya? Kemudian yang kolektif, model kolektif itu biasanya melibatkan translasi, vibrasi, dan rotasi. Jadi intinya bergetar. Intinya bergetar sehingga dia punya vibrasi. Selain bergetar, dia juga mengitari.
Ketika mengitari dia punya rotasi. Gitu. Nah, ada satu model yang sudah diteliti oleh kakak tingkatmu, Mbak Nilam namanya, modelnya adalah model Nilsson. Mungkin ini yang bisa. Nanti kalian bisa cari di skripsinya lebih jelas. Jadi model ini menggunakan osilator harmonik dan koreksi spin orbit. Bentuknya seperti ini. Jadi ada yang tenaga kinetik, ini dari osilator harmonik, kemudian kopling suku spin orbitnya, terus ada suku koreksinya. Nanti dibaca sendiri ya yang ini ya. Jadi saya hanya nyuplek bagian-bagian yang saya butuhkan. Jadi Hamiltonannya tadi bentuknya seperti ini, potensialnya, energinya hampir sama dengan potensialnya di sini. Ini jadi intinya tidak lagi berbentuk bola, tetapi bola yang sudah terdeformasi. Bola yang terdeformasi di sini artinya bola sudah berubah bentuknya, mungkin agak mengembang, ada prolet, ada oblet, ada mengembang ujungnya, ada yang agak pipih begitu ya. Nah, itu sudah dipelajari. Saya hanya memperlihatkan clue-nya, nanti silahkan dicari di skripsi, bagian skripsi ada ya. Atau ada di jurnal, ada jurnalnya. Nanti kalau kalian kesulitan mencari, nanti tak kasih judulnya ya. Nanti aku akan mencari, bisa hubungi saya. Nah, di sini bilangan kuantumnya ada macam-macam begini, J-nya berapa, dihitung berapa dan sebagainya. Nah, untuk paritasnya, oh ya, paritas belum pernah ya? Paritas itu apa? Itu sudah pernah belum ya? Halo? Belum, Bu, sepertinya. Belum? Sepertinya belum, Bu. Belum, nanti saya berikan ininya. Ya, penjelasannya nanti. Paritas apa? Jadi ini dihitung juga paritasnya. Nah, nanti pemakaian paritas ini akan lebih detail di fisika inti partikel 2. Kemudian mana energi levelnya? Nah, energi levelnya bentuknya seperti ini. Ini kok enggak cedok ya? Jadi dipisahkan untuk inti ringan dan inti berat. Enggak cedok ya? Nah, makanya nanti dicari sendiri, tugasnya adalah mencari yang Nilsson, model inti Nilsson. Itu. Ada pertanyaan? Jadi kuliahnya sampai di sini dengan catatan bahwa tadi energi model inti Nilsson kalian cari, ada skripsi dari Mbak Nilam, nanti judulnya saya kasihkan di grup. Kalau bisa dicari di jurnal juga, itu jurnalnya juga sudah terbit, sudah lama, bisa dibaca, bisa dipelajari, sehingga apa-apa yang tadi tidak begitu jelas di ini, karena ini sekedar motret cepat ya, jadi tidak bisa ini nanti bisa menjadi jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya cukupkan sekian. Nah, tugasnya sekarang. Tugasnya adalah ini mencari bagaimana model Nilsson ini memperoleh bilangan magic. Model Nilsson itu yang seperti apa? Itu tugasnya. Dan sudah ada panduannya adalah skripsi.
skripsinya Nilam, nanti judulnya saya share. Itu ya tugasnya ya. Diringkas, tulis tangan, atau diketik, sama aja, enggak ada masalah ya. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Cukup jelas tugasnya? Skripsi Mbak Nilam itu bisa diakses terbuka ya, Bu? Atau harus diminta ke orang? Oh, bisa. Jurnal juga terbuka. Bisa ada linknya kok. Oke. Bisa, Baik, Bu, baik, Bu. Bisa ada linknya. Nanti kalau artinya kalian coba cari, nanti saya kasih judulnya, kalian coba cari. Kalau misalnya kesulitan, bisa hubungi saya lagi. Gitu. Oke ya, gitu ya. Oh iya, kuliah masih berapa kali lagi kita? Masih ada 5 pertemuan. 2 kali? Ujiannya? 2. Oh iya. 2 kali? 2 kali, Bu. Ujiannya belum keluar jadwalnya ya? Ya nanti kalau misalnya keluar jadwalnya, kamu tahu lebih dulu, saya dikasih tahu ya, biar bisa merencanakan lebih cepat. Tanggal 16 Ibu kalau di semester. Tanggal? 16 Desember. 16 Desember ya? Iya, Bu. Oke. Ujian 16 Desember. PR-nya adalah model Nielsen. Oh ya, saya tidak tahu pasti apakah minggu depan bisa ngisi kuliah sebebas ini apa tidak. Yang jelas minggu depan itu ada timnas. Dan tim saya insya Allah ikut maju. Doakan ya. Biar lancar. Siap, Bu. Amin. Mas ya. Yang dari fisika adalah Aulia. Dari kimia ada Dibra, dari TP ada Wita, kemudian dari teknik elektro ada Hafid. Jadi saya kurang tahu majunya hari apa, jadwalnya belum tahu persisnya. Tapi kalau misalnya pada jam yang sama dengan kuliah ini, saya akan berikan rekaman video dari PPT yang berikutnya, gitu ya. Artinya tidak kosong, tidak. Oke, mungkin gitu saja. Jaga kesehatan, belajar, ilmu kalian nanti akan tergantung dari kalian bacanya bagaimana. Kalau kalian tidak mau baca ya tidak akan punya ilmunya. Jadi harus membaca, syukur-syukur ingin mendalami. Fisika itu tidak sulit ya. Kalau pengen skripsi di situ ya bisa cepat selesai, atau nanti materi model tetes cairan seperti teman-teman yang lain aplikasikan ke bintang neutron itu juga bisa. Nanti misalnya terkait inversi peta, penangkapan peta dan sebagainya itu juga bisa dibawa ke sampelnya ada bintang neutron. Mau menghitung energi ikat juga sangat bisa, atau dengan bilangan magic ini dengan atomnya apa saja bisa di sana. Gitu. Kalau ada pertanyaan boleh lewat WA. Bisa WA grup, bisa WA sendiri. Oke ya, begitu dulu. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Matur nuwun Ibu. Iya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Yuk.